Gus Samsudin dibantu Mamas Karyo agar dibebaskan dari penjara karena fitnah. Ya Mas Ahmed, ini kita salam dulu nih sama salam hormat untuk guru besar kita Mamas Karyo. Iya, jadi karena kita memang belakangan ini lagi ngonten Gus Samsudin, ya naasnya pada saat kita ngontenin kok Abah terkena fitnah dan dimasukkan ke dalam jeruji besi, sehingga di bulan puasa ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga, sahabat dan para santri ya. Walaupun banyak fitnah di luar sana yang terus-terusan menyudutkan Abah, yang membuat Abah Gus Samsudin ini menjadi berat untuk ditangguhkan penahanannya gitu. Nah Mas Ahmed, panjenengan ini pembahasannya kita adalah Mamas Karyo akan angkat bicara. Nah itu dari pandangan panjenengan mungkin nggak gitu, karena kan Mamas Karyo ini termasuk sahabat ya, sahabat dekat dari Gus Samsudin. Beberapa kali bertemu, beberapa kali datang gitu. Gimana Mas Ahmed? Kalau itu pasti mungkin dia untuk angkat bicara, karena dia selama ini kan mungkin diam ini kita tidak tahu dia mau mencermati pembahasannya. Sudah dapat, karena dia pun pernah kena seperti Gus Samsudin juga, tapi langsung dia klarifikasi oleh pihak berwajib bahwasannya kalau mau tahu yang asli, lihat video dari awal sampai habis, dibilang dia. Iya Mas Ahmed, ini kita belajar ya, mungkin dari kejadian yang menimpa Abah Gus Samsudin, tim konten kreator dari Mamas Karyo ini belajar juga. Di sini saya melihat Mas Ahmed di banner ya, itu ditulis ya, Mamas Karyo Gubes Pendepokan Sendang Sejagat, pembelajaran dan hiburan. Hashtag Hajar Rata Dukun Santet. Nah mungkin dengan banner sebesar itu ya, masyarakat yang kemudian menonton video-video dari dari Mamas Karyo bisa melihat bahwasanya itu hanya hiburan dan pembelajaran. Nah namun di sini ada mungkin tidak terbayangkan oleh Mamas Karyo sendiri. Yang menimpa Abah ini bukan masalah banner yang besar yang bertuliskan ini hiburan ataupun edukasi, tapi ini potongan video kemudian di-reupload Kang Mamas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba untuk memviralkan nih akun-akun mereka. Gitu, atau mendulang rupiah dari fitnah kepada konten kreator originalnya. Dan sama juga seperti kayak Kang Mamas juga. Dulu kan dia diambil juga nih potongan yang imam perempuan itu. Nah itu makanya Mas Ahmed. Nah di situ kan berarti kita bukan masalah kita menuliskan di awal lah. Orang di awal dituliskan tapi di tengah-tengah dipotong. Karena ini kreator seperti ini kan kreator mau instan aja, tidak mau nyari ide sendiri. Maunya ambil potongan, upload. Kalau memang kreator itu harus ide sendiri, namanya udah kreator. Berarti kan dia kreator tuh dapat kata kreatif, bisa ngapain imajinasi sendiri. Menurut Mas Ahmed seperti itu ya. Tapi yang saya lihat dari Mamas Karyo ini, saya nggak tahu ya pastinya kapan dibuat banner pembelajaran dan hiburan, tapi ya apapun itu ceritanya, itu sebagai notifikasi untuk semua kontennya, bahwasanya itu hanya hiburan dan edukasi gitu ya, pembelajaran lah gitu ya. Nah jadi yang kita bisa harapkan ya dari seorang guru besar dari padepokan yang ada di Sumatera gitu ya, yaitu Kang Mamas. Semoga Kang Mamas ini bisa membantulah gitu, karena yang saya lihat pada saat ini memang berbicara pun ibaratnya seperti akan kena kepada diri sendiri takutnya. Nah, itu makanya untuk saat ini mungkin ya Mas Ahmed, para guru-guru besar ya, baik itu Gus Idris, Mamas Karyo, Ujang Bustomi dan lain-lainnya, ini mau cari tenang dulu, bukan nyari aman ya. Mau tenang dulu, karena kan ini masih banyak media-media yang berapi-api nih memberitakan Gus Samsudin. Nah, ini yang dihindarin agar tidak memancing ya senjata makan tuan tadi lah ibaratnya. Karena kalau mereka kayak Kang Mamas langsung bicara gitu, bisa dibalikkan netizen lagi, diambil lagi potongan video mereka, karena mereka kreatornya sama, kontennya seperti Gus Samsudin. Pasti nanti tangan di akhir lagi ngambil video mereka juga, dipiralkannya juga. Makanya jadi, orang ini bukan mau cari aman tadi, betul, dia mau tenang dulu, sudah pasti waktunya baru diangkat bicara.
Iya. Jadi memang kalau dilihat dari konten Gus Samsudin, konten Mas Karyo, Gus Idris ini kan satu alur Mas Ahmad. Iya, betul. Di mana mereka ada kesesatan, kemudian ada sosok guru yang menobatkan gitu. Cuma naasnya di sini ini ya naas aja sih kalau saya bilang sih Mas Ahmad. Kenapa? Karena Gus Samsudin kontennya memang dari kemarin-kemarin kayak gitu juga. Gitu. Kenapa nggak yang lain-lain? Gitu? Dari Wahabi, bahkan dari yang nenek Suluman dulu dia diculik kayak gitu. Tapi begitu ini diambil potongan langsung viral, heboh. Banyak kali orang-orang yang sirik dengan dia ini. Ya tadi kita juga membacakan gini ya Mas Ahmed, tadi kita dengarkan juga ada sosok perempuan ya. Yang ngomong itu Google Translate mungkin ya. Di situ menjelaskan bahwasannya Gus Samsudin itu tidak terbukti secara secara nyata memberatkan ya. Artinya kurang cukup gitu. Yang pertama tadi saya lihat adalah tujuan Gus Samsudin dikatakan untuk viral, untuk mencari viewers dan subscriber itu tidak melanggar hukum. Ya betul. Namanya dia di situ mencari keuangan dia. Kemudian ada juga pernyataan si perempuan yang ada di dalam video itu yang dipegang-pegang oleh sosok kiai itu ternyata suami istri. Jadi juga nggak melanggar hukum. Iya karena namanya suami istri udah mahramnya. Jadi di situ konteksnya seharusnya bukan tindak pidana, harusnya sebatas klarifikasi. Ini istri saya kok, saya pegang-pegang ya nggak apa-apa. Ya, secara real dunia nyata. Kalau orang berpikir gini ya Mas Ahmed, kan ini yang terjadi adalah walaupun settingan, ya nggak bolehlah perempuan itu dipegang-pegang. Oke, kita jawab yang perempuan itu secara nyata di dunia nyata itu adalah istrinya. Mau ngomong apa? Kan kalau udah segitu, sebegitunya berarti kan udah nggak ada persoalan lagi. Sebetulnya yang bikin besar ini kan provokator itu, terutama si Marcel ini pesulap merah, semakin membuat suasana kegaduhan. Seharusnya kamu seorang kreator, Marcel ya, kamu mencari jalan tengah untuk menenangi, membantu klarifikasi. Karena kamu ini seorang kreator juga, seharusnya sama kreator itu harus saling membantu. Karena seperti itu ya Mas. Karena nanti seumpamanya kamu buat tapi iyalah kamu ini kontennya hanya ngambil video orang semua, tidak ada yang image sendiri. Jadi gitu payah jadi untuk memberitahunya. Oke, jadi buat teman-teman ini kita minta tolong ya, minta tolong kepada guru besar Mas Karyo ataupun siapapun lah ya, yang gendernya hampir sama dengan Mas Karyo ataupun Gus Samsudin. Ini di kemudian hari kita nggak bisa ngomong sekarang karena apa? Karena saat ini lagi panas-panasnya. Lagi heboh ini. Jadi untuk di kemudian hari bisalah membantu ya secara spiritual ataupun secara langsung gitu ya. Untuk menyuarakan dukungan agar Abah Gus Samsudin bisa terbebas dari fitnah yang seharusnya ini tidak terjadi kepada Abah. Ya, Abah difitnah, disudutkan seolah-olah ajaran sesat itu dari Abah Gus Samsudin. Padahal di situ hanya konten, fungsi dan peran Gus Samsudin di situ menobatkan, bukan sebagai pelaku kesesatan. Ini wes menyimpang kabeh. Iya, karena Gus Samsudin ini ibaratkan kalau di sinetron dia sutradara, dia mengatur, merancang. Ini kan sama seperti film legenda sebetulnya, bukan pembodohan atau apa. Namanya film, semua kalau masalah dibilang dia ini settingan nipu, film banyak yang settingan. Kalau saya bilang lebih parah itu kenapa tidak dibahas sinetron-sinetron yang dia kehidupan nyata dia suami istri, tapi di sinetron itu dia suami istri. Suami istri bisa tidur sama satu-satu, padahal dia nyatanya tidak suami istri. Itu kenapa nggak dibahas sama kreator-kreator yang jahil ini? Nggak berani Mas Ahmed. Saya kasih tahu ya Mas Ahmed, saya bongkar ya, kreator-kreator yang aman, yang mencari arus itu dia melihat mana yang lebih dominan, yang menghujat ataupun yang pendukungnya. Kalau dia melihat pendukungnya lebih sedikit dibandingkan yang menghujat, dia akan ngikut yang hujat. Ya. Apalagi ada konten-konten kreator yang sudah dekat sama TV-TV, kemudian dia mengejudge tuh, menyudutkan si tokoh ini, maka dia akan ikut itu. Itu yang saya pahami. Jadi ya daripada mereka pusing dapat hujatan, lebih bagus nyari viewers, nyari subscriber. Itu yang dia lihat. Dan yang saya lihat juga Mas Ahmed, mereka-mereka ini tidak mau mengedepankan kebaikan dari
orang itu, contohnya Gus Samsudin, peranannya di situ sebagai orang yang menobatkan itu tidak ada dibahas, Mas Ahmed. Tidak, yang dibahas mereka kan sesatnya aja. Coba mana pesulap merah, di detik mana, di video mana dia bilang Gus Samsudin situ sesat, berperan sebagai orang yang menobatkan. Coba cari di menit mana? Di menit berapa? Coba di video mana? Kamu Marcel, kamu ini ataupun suka di konten-konten lain. Gitu. Di mana ada di situ Gus Samsudin di situ peran dia. Jadi saya mau ngomong seperti itu aja, saya mau ngomongin fakta aja gitu. Iya, jangan. Jadi buat teman-teman semua, yuk mari kita berdoa, yuk mari kita mengucap syukur ya, karena Abah saat ini dalam kondisi yang baik walaupun di penjara. Betul. Ya, kita berdoa agar Gus Samsudin bisa bebas, karena bukti-bukti yang disangkakan untuk Gus Samsudin ini kurang lengkap ataupun tidak tidak kuat gitu. Jadi Abah Gus Samsudin bisa bebas. Silakan Mas Ahmed. Dan juga ada juga yang bilang community yang nggak suka sama Gus Samsudin, katanya penistaan. Di mana penistaannya? Yang penting gini Mas Ahmed ya, tadi itu konteksnya adalah agar ya Gus Samsudin kalau bisa bebas di bulan Ramadan ini, itu intinya kita. Pertengahan bulan ya, semoga Ramadan, yang selalu menyudutkan Abah, memfitnah Abah, mengambil keuntungan adik Abah, tapi tetap mereka menyudutkan dan mengolok-olok Abah, ditobatkan. Ya Mas Ahmed, dibersihkan hatinya gitu. Kita doakan mereka sehat-sehat, tidak ditutuari, jangan sampai mereka nanti kena seperti semana mereka buat seperti Gus Samsudin. Ya, oke, demikian saja. Sampai dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Samsudin dibantu Mamas Karyo agar dibebaskan dari penjara karena fitnah. Ya Mas Ahmed, ini kita salam dulu nih sama hormat untuk guru besar kita, Mamas Karyo. Iya, jadi karena kita memang belakangan ini lagi ngonten Gus Samsudin, ya naasnya pada saat kita ngontenin kok Abah terkena fitnah dan dimasukkan ke dalam jeruji besi, sehingga di bulan puasa ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga, sahabat dan para santri ya. Walaupun banyak fitnah di luar sana yang terus-terusan menyudutkan Abah, yang membuat Abah Gus Samsudin ini menjadi berat untuk ditangguhkan penahanannya gitu. Nah Mas Ahmed, panjenengan ini pembahasannya kita adalah Mamas Karyo akan angkat bicara. Nah itu dari pandangan panjenengan. Mungkin enggak gitu, karena kan Mamas Karyo ini termasuk sahabat ya, sahabat dekat dari Gus Samsudin. Beberapa kali bertemu, beberapa kali datang gitu. Gimana Mas Ahmed? Kalau itu pasti mungkin dia untuk angkat bicara, karena dia selama ini kan mungkin diam ini kita tidak tahu. Dia mau mencermati pembahasannya, sudah dapat. Karena dia pun pernah kena seperti Gus Samsudin juga, tapi langsung dia klarifikasi oleh pihak berwajib bahwasannya kalau mau tahu yang asli, lihat video dari awal sampai habis, dibilang dia. Iya, Mas Ahmed, ini kita belajar ya. Mungkin dari kejadian yang menimpa Abah Gus Samsudin, tim konten kreator dari Mamas Karyo ini belajar juga. Di sini saya melihat Mas Ahmed di banner ya, itu ditulis ya, Mamas Karyo, Gubes Pendepokan Sendang Sejagat, pembelajaran dan hiburan. Hashtag Hajar Rata Dukun Santet. Nah mungkin dengan banner sebesar itu ya, masyarakat yang kemudian menonton video-video dari dari Mamas Karyo bisa melihat bahwasanya itu hanya hiburan dan pembelajaran. Nah, namun di sini ada mungkin tidak terbayangkan oleh Mamas Karyo sendiri. Yang menimpa Abah ini bukan masalah banner yang besar yang bertuliskan ini hiburan ataupun edukasi, tapi ini potongan video kemudian di-re-upload Kang Mamas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba untuk memviralkan nih akun-akun mereka. Gitu, atau mendulang rupiah dari fitnah kepada konten kreator originalnya. Dan sama juga seperti kayak Kang Mamas juga. Dulu kan dia diambil juga nih potongan yang imam perempuan itu.
Nah itu makanya Mas Ahmed. Nah di situ kan berarti kita bukan masalah kita menuliskan di awal lah. Orang di awal dituliskan tapi di tengah-tengah dipotong. Nah, karena ini kreator seperti ini kan kreator mau instan aja, tidak mau nyari ide sendiri. Maunya ambil potongan, well upload. Nah, kalau memang kreator itu harus ide sendiri. Namanya udah kreator. Berarti kan dia kreator tuh dalam arti kata kreatif, bisa ngapain imajinasi sendiri. Menurut Mas Ahmed seperti itu ya. Tapi yang saya lihat dari Mas Karyo ini, saya nggak tahu ya pastinya kapan dibuat banner pembelajaran dan hiburan. Tapi ya apapun itu ceritanya, itu sebagai notifikasi untuk semua kontennya. Betul. Bahwasanya itu hanya hiburan dan edukasi gitu ya, pembelajaran lah gitu ya. Betul. Nah jadi yang kita bisa harapkan ya dari seorang guru besar dari Padepokan yang ada di Sumatera gitu ya, yaitu Kang Mamas. Semoga Kang Mamas ini bisa membantulah gitu, karena yang saya lihat pada saat ini memang berbicara pun ibaratnya seperti akan kena kepada diri sendiri takutnya. Nah, itu makanya untuk saat ini mungkin ya Mas Ahmed, para guru-guru besar ya, baik itu Gus Idris, Mas Karyo, Ujang Bustomi dan lain-lainnya, ini mau cari tenang dulu, bukan nyari aman ya. Ya mau tenang dulu, karena kan ini masih banyak media-media yang berapi-api nih memberitakan Gus Samsudin. Nah, ini yang dihindarin agar tidak memancing ya senjata makan tuan tadi lah ibaratnya. Karena kalau mereka kayak Kang Mamas langsung bicara gitu, bisa dibalikkan nantinya lagi, diambil lagi potongan video mereka, karena mereka kreatornya sama, kontennya seperti Gus Samsudin. Pasti nanti tangan di akhir lagi ngambil video mereka juga, dipiralkannya juga. Makanya jadi, orang ini bukan mau cari aman tadi, betul, dia mau tenang dulu, sudah pasti waktunya baru diangkat bicara. Iya, jadi memang kalau dilihat dari konten Gus Samsudin, konten Mas Karyo, Gus Idris ini kan satu alur Mas Ahmed, di mana mereka ada kesesatan, kemudian ada sosok guru yang menobatkan gitu. Cuma naasnya di sini ini ya naas aja sih kalau saya bilang sih Mas Ahmed. Kenapa? Karena Gus Samsudin kontennya memang dari kemarin-kemarin kayak gitu juga. Gitu. Kenapa nggak yang lain-lain? Gitu? Dari Wahabi, bahkan dari yang nenek Suluman dulu dia diculik kayak gitu. Tapi begitu ini diambil potongan langsung viral, heboh. Banyak kali orang-orang yang sirik dengan dia ini. Ya tadi kita juga membacakan gini ya Mas Ahmed, tadi kita dengarkan juga ada sosok perempuan ya yang ngomong itu Google Translate mungkin ya. Di situ menjelaskan bahwasannya Gus Samsudin itu tidak terbukti secara secara nyata memberatkan ya. Artinya kurang cukup gitu. Yang pertama tadi saya lihat adalah tujuan Gus Samsudin dikatakan untuk viral, untuk mencari viewers dan subscriber, itu tidak melanggar hukum. Ya betul. Namanya dia di situ mencari keuangan dia. Kemudian ada juga pernyataan si perempuan yang ada di dalam video itu yang dipegang-pegang oleh sosok kiai itu ternyata suami istri. Jadi juga nggak melanggar hukum. Iya karena namanya suami istri, udah mahramnya. Jadi di situ konteksnya seharusnya bukan tindak pidana, harusnya sebatas klarifikasi. Ini istri saya kok, saya pegang-pegang ya nggak apa-apa ya. Secara real dunia nyata, kalau orang berpikir gini ya Mas Ahmed, kan ini yang terjadi adalah walaupun settingan, ya nggak bolehlah perempuan itu dipegang-pegang. Oke, kita jawab, yang perempuan itu secara nyata di dunia nyata itu adalah istrinya. Mau ngomong apa? Kan kalau udah segitu, sebegitunya berarti kan udah nggak ada persoalan lagi. Sebetulnya yang bikin besar ini kan provokator itu, terutama si Marcel ini pesulap merah, semakin membuat suasana kegaduhan. Seharusnya kamu seorang kreator Marcel ya, kamu mencari jalan tengah untuk menenangi, membantu klarifikasi. Karena kamu ini seorang kreator juga, seharusnya sama kreator itu harus saling membantu. Karena seperti itu ya Mas. Karena nanti seumpamanya kamu buat tapi iyalah kamu ini kontennya hanya ngambil video orang semua, tidak ada yang image sendiri. Jadi gitu payah jadi untuk memberitahunya. Oke, jadi buat teman-teman
ini kita minta tolong ya, minta tolong kepada guru besar Mas Karyo ataupun siapapun lah ya, yang gendernya hampir sama dengan Mas Karyo ataupun Gus Samsudin. Ini di kemudian hari kita nggak bisa ngomong sekarang karena apa? Karena saat ini lagi panas-panasnya. Lagi heboh ini. Ya, jadi untuk di kemudian hari bisalah membantu ya secara spiritual ataupun secara langsung gitu ya. Untuk menyuarakan dukungan agar Abah Gus Samsudin bisa terbebas dari fitnah yang seharusnya ini tidak terjadi kepada Abah. Ya, Abah difitnah, disudutkan seolah-olah ajaran sesat itu dari Abah Gus Samsudin. Padahal di situ hanya konten, fungsi dan peran Gus Samsudin situ menobatkan, bukan sebagai pelaku kesesatan. Ini wes menyimpang kabeh. Iya, karena Gus Samsudin ini ibaratkan kalau di sinetron dia sutradara, dia mengatur, merancang. Ini kan sama seperti film legenda sebetulnya, bukan pembodohan atau apa. Namanya film, semua kalau masalah dibilang dia ini settingan nipu, film banyak yang settingan. Kalau saya bilang lebih parah itu kenapa tidak dibahas sinetron-sinetron yang dia kehidupan nyata dia tidak suami istri, tapi di sinetron itu dia suami istri. Suami istri bisa tidur sama satu-satu, padahal dia nyatanya tidak suami istri. Itu kenapa nggak dibahas sama kreator-kreator yang jahil ini? Nggak berani Mas Ahmed. Saya kasih tahu ya Mas Ahmed, saya bongkar ya, kreator-kreator yang aman, yang mencari arus itu dia melihat mana yang lebih dominan, yang menghujat ataupun yang pendukungnya. Kalau dia melihat pendukungnya lebih sedikit dibandingkan yang menghujat, dia akan ngikut yang hujat. Ya. Pasti. Apalagi ada konten-konten kreator yang sudah dekat sama TV-TV, kemudian dia mengejudge tuh, menyudutkan si tokoh ini, maka dia akan ikut itu. Itu yang saya pahami. Pasti. Jadi ya daripada mereka pusing dapat hujatan, lebih bagus nyari viewers, nyari subscriber. Ikut halus mereka. Itu yang dia lihat. Dan yang saya lihat juga Mas Ahmed, mereka ini tidak mau mengedepankan kebaikan dari orang itu. Contohnya Gus Samsudin, peranannya di situ sebagai orang yang menobatkan itu tidak ada dibahas Mas Ahmed. Tidak, yang dibahas mereka kan sesatnya aja. Coba mana pesulap merah, di detik mana, di video mana dia bilang Gus Samsudin situ berperan sebagai orang yang menobatkan. Coba cari di menit mana. Di menit berapa? Coba di video mana? Kamu Marcel, kamu ini ataupun suka di konten-konten lain. Gitu. Di mana ada di situ Gus Samsudin di situ peran dia. Jadi saya mau ngomong seperti itu aja, saya mau ngomongin fakta aja gitu. Jangan. Jadi buat teman-teman semua, yuk mari kita berdoa, yuk mari kita mengucap syukur ya, karena Abah saat ini dalam kondisi yang baik walaupun di penjara. Ya, kita berdoa agar Gus Samsudin bisa bebas. Karena bukti-bukti yang disangkakan untuk Gus Samsudin ini kurang lengkap ataupun tidak kuat gitu. Jadi Abah Gus Samsudin bisa bebas. Silakan Mas Ahmed. Dan juga ada juga yang bilang komen nanti yang nggak suka sama Gus Samsudin katanya penistaan. Di mana penistaannya? Yang penting gini Mas Ahmed ya, tadi itu konteksnya adalah agar ya Gus Samsudin kalau bisa bebas di bulan Ramadan ini, itu intinya kita. Pertengahan bulan ya, semoga Ramadan, yang selalu menyudutkan Abah, memfitnah Abah, mengambil keuntungan dari Abah, tapi tetap mereka menyudutkan dan mengolok-olok Abah ditobatkan. Ya Mas Ahmed, dibersihkan hatinya gitu. Kita doakan mereka sehat-sehat, tidak di suatu hari jangan sampai mereka nanti kena seperti semana mereka buat seperti Gus Samsudin. Ya, oke, demikian saja. Sampai dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.